Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Joli. Hari ini saya akan men-sharing dan mengulas mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, episode Hak Belajar 3 semester di luar Prodi. Hak belajar 3 semester di luar program studi memiliki landasan hukum, yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di sini, dosen adalah sebagai penggerak. Dosen bertugas untuk memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen, menggunakan bentuk-bentuk non-kuliah seperti magang, KKN atau kuliah kerja nyata, menghadirkan praktisi, yakni dosen dari industri, bila perlu di RPR-kan proyek yang melibatkan mahasiswa. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Yang namanya hak bisa diambil ataupun tidak. Untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS, ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Hal ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan adalah belajar di kelas, praktik kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah ataupun program yang disetujui oleh rektor. Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Contoh prodinya adalah desain produk, maka CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mampu merancang produk. 2, mampu mengevaluasi objek desain. Yang ketiga, mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual. Sebagai mahasiswa, wajib atau harus mampu menguasai minimal ketiga CPR Prodi tersebut. Kemudian ada kompetensi tambahan, yakni mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan rencana keuangan. Dalam hal ini, mahasiswa bisa mengambil pembelajaran di Prodi Akuntansi. Mampu melaksanakan fungsi pemasaran. Mahasiswa mengambil pembelajaran di Prodi Manajemen, kemudian mampu merancang program dalam bidang periklanan. Mahasiswa mengambil pembelajaran di Prodi Komunikasi. Maka, kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan, mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen, dan komunikasi. Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal. Contoh, yang pertama, kegiatan magang atau praktik kerja. Yang kedua, proyek di desa. Yang ketiga, mengajar di sekolah. Yang keempat, pertukaran pelajar. Yang kelima, penelitian atau riset. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Yang kedelapan, proyek kemanusiaan. Penjelasan untuk masing-masing kegiatan seperti yang tertera di sini, namun hari ini saya hanya akan membahas mengenai kegiatan magang atau praktik kerja.
Penjelasannya adalah kegiatan magang di sebuah perusahaan atau yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Catatannya adalah wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Mahasiswa magang di industri selama 6 bulan atau 1 semester wajib menyelesaikan 20 SKS. Contoh hard skill, merumuskan permasalahan keteknikan, 3 SKS, yang menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan, 3 SKS, kemampuan sintesa dalam bentuk desain, 4 SKS. Soft skill, misalnya kemampuan berkomunikasi, 2 SKS, kemampuan bekerja sama, 2 SKS, kerja keras, 2 SKS, kepemimpinan, 2 SKS, kreativitas, 2 SKS. Total adalah 20 SKS, atau 1 semester atau 6 bulan. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman atau kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Berikut simulasi proses Merdeka Belajar. Pertama adalah mahasiswa mendaftar magang atau memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar perguruan tinggi atau magang atau luar prodi. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau perguruan tinggi lain. Setelah itu, mahasiswa dinyatakan lulus seleksi yang dilakukan oleh industri atau perguruan tinggi lain, dan mahasiswa magang atau kuliah di perguruan tinggi lain atau prodi lain. Setelah menyelesaikan magang, dosen pembimbing bersama-sama dengan pembimbing atau pembimbing industri atau dosen dari perguruan tinggi penerima atau prodi penerima memberikan penilaian atau melakukan proses penilaian, dan setelah itu mahasiswa mendapatkan nilai dari perguruan tinggi atau prodi lain atau industri dan mendapatkan sertifikat magang. Selanjutnya adalah konversi nilai dan pengakuan SKS, nilai diinput dalam KHS, dan dilaporkan ke PDDikti atau Pangkaran Data Pendidikan Tinggi. Demikianlah ulasan saya atau sharing saya mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, episode Hak Belajar 3 semester di luar prodi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kata penutup, ilmu adalah untuk amal, kebijakan adalah untuk kebajikan. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya.